Kita bacakan untuk berikutnya Tengku. Ini ada pertanyaan dari sahabat Hidara yang dikirim oleh siapa ini? Dari Akhyar ya, Akhyar di Tanjungan. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyo Tengku menanya masalah etikет, masalah rukun syahadat. Rukun syahadat nata berbut na boh perkara teman. Na urung tanya kiban cara tak amalkan ji gure supaya be le sekedar menghafal. Terima kasih, itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua ini tentang masalah apa ini? Assalamualaikum tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyo dari hamba Allah di seputaran Pedada. Nyo tunggu berkaitan dengan buka puasa bersama. Tentang masalah berkaitan buka puasa bersama, hana tak ikut dipegah dengan tu hana kebersamaan. Okey, tak ikut sembahyang tu tinggal. Walau bak tempatnya naga sediakan musalah, tapi karena ramai dan fasilitas tempat untuk wuduk terbatas, bak tak antri kabeh waktu maghrib. Yang perlu nak tanya, andai sembahyang maghrib tak jamak bak asar, nyan pakai bantuku pernah termasuk makruh atau haram? Mohon penjelasan Tungku kepada kamu-kamu yang matang kurang tahat ilmu. Ya, ini dua pertanyaan tu. Jadi yang pertama, cara mengamalkan rukun syahadat yang perdian. Jadi cara mengamalkan dengan kehidupan tanyo uronyo yang secara akidah ka sesuai yang kira tanyo mengamalkan syahadatnya. Dengan akidah tanyo uronyo yang khususnya di Aceh, akidah Sifu 20 kan. Lagi akidah sahabat awal, lagi akidah Rasulullah, tak yakini Allah nyonak, Allah nyokida sampai 20 buah Allah kuasa. Maha mengetahui, mendengar segala macam. Tak kini mendum-mendumiannya secara akidah yang gitu ka ruh dalam pengamalan dengan rukun syahadat yang kata kunnya. Karena dalam isi syahadatnya kenyan. Yang pertama yaitu kalimat tauhid di sini, yaitu mengesahkan Allah. Tanda pegah bahwa Tuhan yang sebenarnya cuma Allah yang layak disembah. Berarti tanya kira-kira untuk mengamalkan, kira-kira mengamalkan. Karena memang tanya dalam etiket tu memang teryakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Tuhan yang benar, yang memang layak untuk disembah, yang ke Allah Taala lain kan. Yang kira-kira mengamalkan. Alian dalam masalah Rasul, ya memang tanya kata amalkan sih. Karena tanya Nabi dengan Nabi Muhammad ubina ibadat yang kata lakukan ronyo, syariat yang kita ikuti ronyo, yang ke syariat beliau. Ibadat yang kalih ne perintah le beliau. Ibadat yang kalih ne praktekkan le beliau. Makanya kira-kira tanya beramal dengan isi syahadat tersebut, dengan rukun syahadat tersebut. Cuma untuk baik salah halang beramal yang ke benar gure ya tukang putunyo, iaitu benar ulama yang menjadikan rujukan bagi kitanya baik salah dalam beriktikad dan baik salah dalam bersyariat. Lo rasa memang tengok Aceh ronyo dengan nata yang merno bak dayah na tabut babak tungku di kampung yang memang alumni dayah. Dan insyaallah tanya kira orang yang beramal dengan isi yang dalam rukun dalam syahadat tersebut, walaupun ya mungkin dalam sesempurna lagi para ulul soleh, ulama-ulama yang beramal kan, tapi setidaknya tanya pedakun menempuh jalan tersebut dengan akidah Sifu 20. Alhamdulillah akidah yang selamat, akidah yang betul olehnya tamu agama, tamu syariat, tamu ibadat lagi yang kan perintah oleh Rasul dengan melalui perantaraan lisannya para ulama, insyaallah. Nyoka memang katanya kira orang yang beramal dengan apa yang dalam rukun syahadat. Ya, baik, ini mengenai tentang masalah yang selanjutnya tentang masalah buka puasa. Dan inti pertanyaannya tentang masalah jamak sembahyang. Ya.
Jadi buka puasa bersama pada dasarnya hukumnya ini boleh, bahkan sunat dari tinjauan yaitu makan bersama. Karena perlu tepu bahwa disebut dalam kitab Yahya li Rasulullah hana pernah makan sendiri, apalagi di bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis yang lain di bulan Ramadan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, kan? Di luar bulan Ramadan Nabi hantam ni pajuh makanan sirau ke pulang dalam bulan puasa beri yang penuh berkah. Artinya makan secara bersama ini satu akhlak Rasulullah. Itu yang pertama yang perlu digarisbawahi. Makan bareng-bareng, minum bareng-bareng, nyo salah saboh akhlaknya Rasulullah, akhlaknya sahabat. Bahkan Imamul Ghazali dalam kitab ia disebutkan mim makarimil akhlak, sebagian daripada tanda kemuliaan akhlak seseorang itu saat makan dia bersama, saat minum dia bersama saudara, kerabat, kawan, keluarga sebagainya, kan? Jadi dalam halnya buka puasa barengnya hukumnya boleh, bahkan sunat, itu yang pertama. Tetapi ya karenanya juga perlu tawan diwanti karena belum puasa kan, karena rame juga yang keliru kadang-kadang. Tetapi jangan melangkahi nilai-nilai syariat baru wujud ke sunat itu. Melangkahi nilai syariat buka bareng hanya wujud ke haram. Dah melangkahi nilai syariat yaitu terjadinya ikhtilat, percampuran laki perempuan yang bukan mahram. Hanya dalam agama. Jadi buka bareng ya sama-sama agam tu. Sama-sama inang tu, ataupun yang saudara tu yang muhrim kan, hanam daleh. Tetapi kalau bukan mahram ya, nyo tidak dibenarkan. Olehnya yang kedua, belum melangkahi syariat lagi bunuh sampai tinggal sembahyang bak kadu pertimang buka bareng. Kan? Tinggal sembahyang asa, tinggal sembahyang maghrib, nyo so tadahulukan menyelung buka puasa bareng nungku. Nyo tinggal sembahyang wajib. Nyo lebih baik aku buka air moh hendak. Karena ada air moh tapi buka bareng sih hunya. Dengan mak dia kan, dengan ayah, dengan adik, dengan kakak kan. Dia nak pahala sih rezeki musapat bersama-sama dalam berbuka. Hana mecih ji buka bareng mengengah hana mecih. Jadi itu yang kedua. Sampai tinggal sembahyang nyampe dilakukan buka barengan, bahan buka air moh hendak. Yang kedua yang kelih puji tunggu dah jamak asa bak maghrib nyo di jamak jutaan atrayan. Jadi yang na jamak nyo dengar banget, yang na jamak sembayang maghrib ngan isya. Olehnya sembayang luhu ngasa nyan yang na jamak. Sedangkan maghrib ngan asa na jamak yo. Benda. Nyo bak ada fikir nyo buka bareng alah asa bah dapat tiga dengan maghrib benda. Nya hana nya kibau hukum ji hari hukum ji. Bahkan batra yang dia jamak. Contoh lagi maghrib dengan isya. Nyan pi dia jamak nan kan hanya semena-mena ngan gara-gara ni buka bareng gaji jamak hanja sinan. Nan dempuh safar dengan tuan roy. Munya gara-gara sibuk buka puasa. Karena rame nak buka bareng nan 20 ni. Sehingga lalu buat pegabah kakak nung pakai nanya maghrib pada jamak ba insya gedenya hukum haram tu hukum jian. Hansah jamak menan kata ya pedubik tu mayang luar wate ngan hanya gara-gara buka puasa bersama. Jadi baiklah tak lakukan bud yang haram hanya untuk tak kejar bud sunat. Baiklah tak tinggalkan bud yang wajib hanya tak kerja karena ingin tak kejarkan perbuatan buka bersama itu sunat, tetapi ya sembahyang bunuh yasa maghribnya perkara wajib. Jadi haruslah ada sikap kehati-hatian. Jid buka bersama lagi bunuh jaga nilai-nilai syariat baik sampai melangkahi ketentuan yang kalih ditetapkan dalam agama.